Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Afinka Eka Hijrawati Taufik, K701-1938 dari kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil uji disolusi terbanding, yaitu presentasi saya yaitu sebagai berikut. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang percobaan 1, yaitu uji disolusi terbanding. Jadi, apa itu uji disolusi terbanding? Yaitu uji UDT itu adalah suatu uji disolusi komparatif yang dilakukan untuk menunjukkan similaritas ataupun perbedaan profil disolusi antara obat uji dengan obat inovator atau komparatornya. Lalu untuk tujuan UDT sendiri yaitu uji disolusi terbanding ini juga dapat digunakan untuk memastikan kemiripan suatu kualitas obat atau sifat-sifat produk obat dengan perubahan monitor dalam formulasi atau pembuatan setelah izin pemasaran obat. Lalu untuk monografi dari obat yaitu pH medium adalah pH medium yang digunakan dalam uji. Volume medium adalah suatu volume yang medium yang digunakan atau volume air dalam bejana. Untuk volume sampling adalah volume dari sampling uji. Sedangkan panjang gelombang maksimum adalah panjang gelombang yang digunakan pada alat dissolution tester. Di sini ada alat uji disolusi tester. Untuk mekanisme kerja alat dissolution tester ini yaitu memberikan tekanan atau kompresi pada tablet dengan mengukur tekanan untuk menentukan beberapa jumlah tablet yang retak atau hancur dalam dissolution tester ini. Lalu untuk syarat UDT sendiri. Jadi saya akan menjelaskan syarat UDT di sini. Jadi untuk tahap pertama atau S1, jumlah tablet yang akan diuji itu ada 6. Jadi tiap unit sediaan tidak kurang dari Q tambah 5%. Jadi saya misalkan Q tambah 5% itu maksudnya saya misalkan Q di sini tambah Q-nya itu 80. Jadi 80 ditambah 5% yaitu hasilnya 84. Jadi S1-nya di sini saya ambil permisalan nilai. Jadi ada di sini nilai 88, 84, 55, 90, 89 dan 70. Kan tadi nilai untuk Q-nya itu S1 itu 84. Jadi yang semua atau sama dengan 84 itu telah memenuhi syarat tahap S1. Tetapi karena ada nilai 55 dan 70 di sini, jadi kita masuk ke kriteria yang S kedua, yang itu tahap kedua. Jadi kita menambahkan lagi 6 uji obat, 6 tablet obat. Jadi rata-rata dari 12 unit yaitu S1 ditambah S2 adalah sama dengan atau lebih besar dari Q dan tidak satupun unit yang lebih dari Q sama dengan 15%. Jadi Q-nya tadi nilainya 80. Jadi 80 kurang 15% yaitu 68. Jadi semua atau sama dengan nilai 68 itu telah memenuhi tahap S2. Tetapi di sini karena ada nilai 66, 65, dan 64, kita lanjut lagi ke tahap S3. Jadi tahap S3 di sini yaitu kita tambahkan 12 uji obat lagi, yaitu rata-rata dari 24 unit, yaitu S1 ditambah S2 tambah S3 adalah sama dan atau lebih besar dari Q. Tidak lebih dari 2 unit sediaan yang lebih kecil dari 15%, dan tidak satupun unit lebih dari Q kurang 25%. Jadi, misalnya di sini kita akan nilainya kan Q kurang 15 tadi adalah 68, jadi
cuma di sini kan tidak lebih dari 2 unit, jadi tidak boleh lebih dari 2 unit sediaan di S3 ini yang kurang dari 68. Jadi lalu kan di sini ada juga dan tidak satupun unit yang lebih dari kecil dari QI kurang 25%. Jadi QI sama dengan QI 80 kurang 25% itu sama dengan 60. Jadi semua tidak ada yang boleh kurang dari 60. Jadi di sini kan ada 84, ada yang kurang dari 60 yaitu 55. Jadi untuk obat itu nilainya 55 belum memenuhi kriteria syarat UDT. Jadi saya lanjut. Saya stop screen dulu. Saya lanjut ke perhitungan metformin HCl sesuai dari kelompok yang diberikan kepada saya, itu kelompok 2. Saya stop screen dulu untuk penjelasan ini. Kita lanjut ke aplikasi. Ke Word maksudnya. Jadi ini adalah karena saya kelompok 2, ini adalah uji untuk obat saya menguji obat metformin HCl. Jadi di sini tabel pertama itu adalah kadar terlarut dari obat inovatornya sendiri. Di sini ada 6 tablet yang kita uji. 6 tablet 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ini adalah waktu yang selama di dalam kadar terlarut, yaitu 5, 10, 15, 30, 45, 60, dan 60. Begitupun dengan di sini, ini adalah nilai obat A, dan ini adalah nilai obat B. Jadi saya stop screen, langsung saja saya akan masukkan ke dalam aplikasi disolusi, dan kita akan menguji apakah memiliki kesamaan atau tidak. Lanjut, saya share screen ke aplikasinya. Jadi, untuk aplikasinya sendiri yaitu di sini ada choose reference file. Jadi maksud dari choose reference file itu kita akan memasukkan nilai obat inovatornya. Jadi saya akan masukkan nilai obat inovatornya. Sebentar, ya ini inovator metformin. Lalu saya akan untuk nilai tesnya itu saya akan memilih obat A. Obat A. Oke. Jadi di sini terdapat kita 50 kali sampling. Maksudnya. Jadi di sini confidence interval itu karena sesuai farmakope yaitu 85%. Jadi maksud untuk no auto itu tidak ada persyaratan. Maksudnya mau lebih dari 55%, 50 kurang dari 50% itu bisa. Tetapi untuk satu profil di sini harus dari salah satu obat itu dia harus memiliki nilai 85%. Tetapi untuk dua profil berarti di situ harus 85 atau di atas maksudnya nilainya sama 85 atau di atas 85. Jadi itulah tadi lalu saya karena sudah ada nilai untuk reference inovator metformin dan obat A, jadi langsung saya start. Jadi di sini dikatakan
untuk F1 itu maksudnya dia perbedaan antara obat produk uji dan inovator yang mana rentangnya 0 sampai 15. Semakin mendekati 0 berarti perbedaannya semakin kecil, tetapi untuk F2 adalah kemiripan dari produk uji. Jadi dan inovator dia rentangnya itu 50 sampai 100. Jadi semakin mendekati nilai 100 maka semakin mirip dengan produk inovatornya. Tetapi yang saya dapatkan di sini F2-nya itu kurang dari 50, nilai 50. Jadi kita lihat grafiknya. Jadi grafiknya di sini menunjukkan tidak kemiripan antara inovator dan obat A. Yang garis biru ini adalah inovator dan ini garis hitam itu adalah nilai A. Tetapi karena tidak ada kemiripan ataupun F2-nya harus maksudnya di sini F2 itu harus memenuhi, jadi perlu adanya pengujian kembali kepada obat A. Jadi saya lanjut ke obat B. Jadi obat B akan saya masukkan juga nilainya. Jadi langsung saja saya start untuk mengetahui hasilnya. Tunggu sebentar. Lalu di sini ternyata juga nilai F2 itu kurang dari 50. Kemungkinan besar itu nilai graf antara inovator dengan obat B juga itu tidak memiliki kemiripan. Rentangnya ataupun titik-titiknya tidak sama. Jadi di sini bisa terlihat dengan jelas untuk referensi atau inovatornya itu ini garis biru dan yang garis hitam itu adalah obat B. Jadi di sini tidak memiliki kemiripan sama sekalipun karena rentangnya tidak sama ataupun garisnya tidak sama. Jadi perlu adanya pengujian kembali kepada obat B untuk menyamakan dengan inovatornya sendiri. Jadi itulah tadi, saya stop screen dulu. Screen. Jadi terima kasih telah meluangkan waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.